Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kitabul Ahkam halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Ishaq al-Azraq anil A'mash an ibni Abi Aufa. Qala berkata ibni Abi Aufa. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khawariju, orang yang keluar dari agama, maksudnya murtad, iku kilabun nar, beberapa anjingnya neraka. Orang-orang yang murtad dari agamanya menjadi anjingnya neraka, yaitu dimasukkan ke neraka, disiksa di neraka. Berarti menjadi orang yang sangat hina, seperti anjing. Sekarang di dunia orang dikatakan atau disamakan seperti anjing, berarti orang ini sudah dipandang hina oleh yang mengatakan. Nah, orang murtad itu juga menjadi orang yang hina, menjadi anjing di neraka. Maksudnya ini ya hanya sebutan saja, dan diseksa di dalam neraka. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Zaid ibnu al-Hubab. Haddatsana Katsir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Aufin al-Muzani. Haddatsani Abi an Jaddi. Haddatsani ceritani kepadaku Zaid, siapa abi bapakku, anjati dari kakekku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Nabi, man barang siapa ahya yang menghidupkan siapa orang, sunnatan pada sunnah, min sunnati dari sunnahku Nabi, fa'amila lalu beramal atau mengamalkan biha dengan sunnah siapa annasu manusia, kana maka ada ikulahu bagi orang apa mislu ajriman seperti pahalanya orang amila yang mengamalkan siapa orang biha pada sunnah, la yang kusu tidak mengurangi siapa orang, man ahya orang yang menghidupkan sunnah, min ujurihim dari beberapa pahala mereka man amila syai'an sedikit pun. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku, maksudnya ya mengajak orang lain atau menyampaikan sunnah Nabi pada orang lain, kemudian manusia itu mengamalkan sunnah tersebut, yang diajak
mau mengamalkan sunnah tersebut, maka pahalanya orang yang menghidup-hidupkan sunnah itu seperti pahalanya orang yang mengamalkan sunnah. Dan orang yang menghidup-hidupkan sunnah itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya orang yang mengamalkan sunnah. Jadi semua itu mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengurangi pahala yang lain. Yang mengajak orang lain untuk menetapi sunnah Nabi itu mendapatkan pahala karena dia mengajak. Yang diajak kemudian mau mengamalkan sunnah tersebut, dia juga mendapatkan pahala karena mau mengamalkan sunnah tersebut. Waman dan barang siapa ibtada'a yang membuat bid'ah, siapa orang bid'atan pada bid'ah, membuat perkara baru dalam urusan ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak pernah dipraktekkan, dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Fa'umila, diamalkan apa biha bid'ah, karena maka ada alaihi atas orang yang membuat bid'ah, opo auzaruman, beberapa dosanya orang amila yang mengerjakan siapa orang biha pada bid'ah. Layang kusu, tidak mengurangi siapa orang yang membuat bid'ah, min auzariman, dari dosanya orang amila yang mengamalkan siapa orang biha pada bid'ah syai'an, sedikit pun. Barang siapa yang berbuat bid'ah, membuat perkara baru dalam urusan ibadah atau urusan agama, kemudian bid'ah itu diamalkan oleh orang, maka orang yang membuat bid'ah itu mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mengerjakan bid'ah. Yang membuat bid'ah tidak mengurangi dosanya orang yang mengamalkan bid'ah sedikit pun. Jadi semua berdosa. Yang membuat bid'ah berdosa, yang mengamalkan bid'ah juga berdosa, tanpa mengurangi dosa orang yang mengamalkan. Jadi sama-sama berbuatnya, sama-sama mengajaknya, ya, supaya ya mengajak pada kebaikan. Karena dengan mengajak kebaikan nanti baik ini akan dikerjakan orang, nah yang mengajak ini mendapatkan pahala. Hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, hadatsana Zaid ibnu Khubab, an Muawiyah ibnu Sholihin, haddatsanil Hasan ibnu Jabirin, anil Miqdam ibnu Ma'di Kariba al-Kindi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yushiku, hampir, siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, muttaqian, bersandar, orang yang duduk bersandar, ala arikatihi, di atas kursinya rajul. Arikah ini kursi malas yang dihiasi, yang mewah.
yuhaddatsu, ini diganti. Yang yuhaddisu diganti yuhaddatsu. Diceritai siapa rojul bihadisin pada hadis. Min hadisi dari hadisku Nabi. Fayaqul berkata dia rojul, bainana di antara kita atau di antara kami, wa bainakum dan antara kalian, kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran. Azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Fama wajadna, apa-apa yang menjumpai kami, fihi di dalam kitab Al-Quran, min halalin, kehalalan, istahlalnahu, maka menghalalkan kami hu pada kehalalan. Wama wajadna dan apa-apa yang menjumpai kami, fihi di dalam kitab Al-Quran, min haromin, keharoman atau dari keharoman, haramnahu mengharamkan kami hu pada keharoman. Ala ingatlah, wa innama harrama dan sesungguhnya apa-apa yang mengharamkan atau sesuatu yang mengharamkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku mislu ma harrama seperti apa-apa yang mengharamkan sapa Allahu Allah. Nabi bersabda, hampir ada, hampir terjadi. Nah, pada waktu Nabi dulu bersabda memang belum terjadi. Tapi Nabi bersabda ini nggak lama lagi akan terjadi. Dan sekarang ya sudah terjadi. Ada seorang laki-laki, dia duduk bersandar di atas kursi malasnya. Kursi yang mewah. Dia duduk santai di kursi itu bermalas-malas. Santai. Lalu rajul itu diceritani hadis dari hadisku. Ini sabda Nabi. Ini hukum yang ada dalam al-hadis. Nah, rajul itu mengatakan, antara kami dan kalian sudah ada kitabnya Allah, Al-Quran. Jadi nggak usah pakai hadis, cukup hanya mengamalkan Al-Quran. Jadi rajul ini tidak menerima hadis, tidak mau dengan hadis. Rajul ini hanya mau apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi antara kami dan kalian ini sudah ada kitabnya Allah, Al-Quran. Nah, sesuatu kehalalan yang kami jumpai di dalam Al-Quran, ya kami menghalalkan. Kami ambil, kami terima. Dan sesuatu yang kami jumpai keharaman dalam Al-Quran, ya kami mengharamkannya. Kami menerima keharaman itu. Jadi cukup hanya dengan mengamalkan Al-Quran, tidak perlu Al-Hadis. Nah, ketahuilah, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasul itu seperti atau sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau Rasul itu mengharamkan dan keharaman itu disebutkan dalam Al-Hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu sama. Sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah.
Nah, jadi tidak benar kalau hanya mau berpedoman Al-Quran, tidak mau berpedoman Al-Hadis. Nggak benar, nggak cukup. Nah, bahkan hadis itu istilahnya yang mengolah firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sifatnya itu istilahnya global. Contohnya bab wudhu diterangkan dalam Al-Quran ketika kamu mau sholat, ya supaya membasuh muka, supaya wudhu. Tapi penjelasan secara rinci bagaimana prakteknya wudhu 1, 1, 2, 2, 3, 3 dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang menjelaskan Al-Hadis. Sholat juga sama. Al-Quran memerintahkan orang iman itu wajib mengerjakan sholat. Tapi tidak memerinci bacaannya sholat, waktu ruku apa, sujud apa, dan sholat itu berapa rakaat dan sebagainya. Jadi ya harus atau wajib orang itu ya mau mengamalkan Al-Quran juga mau mengamalkan Al-Hadis. Haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah, haddatsana Waki' an Hamam, an Qatadah, anin Nadhr ibni Anasin, an Bashir ibni Nahikin, an Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, kanat ada, ikulahu bagi dia, siapa imro'atani 2 istri, yamilu condong siapa orang, ma'aihdahuma beserta salah satu keduanya, alal ukhra mengalahkan yang lain, yang satunya. Ja'a maka datang siapa orang yaumal qiyamah pada hari kiamat, wa ahadu syiqqaihi dan salah satu kedua sisinya orang, kedua pundaknya orang, iku sakitun jatuh atau miring. Kalau orang Jawa mengatakan sengkleh, penceng. Barang siapa yang punya 2 istri atau lebih, nah dia hanya condong pada salah satu istrinya mengalahkan istri yang lain, lebih mencintai, lebih mengutamakan kepada salah satu istrinya mengalahkan yang lain, lebih memperhatikan, lebih banyak berada misalnya di salah satu istrinya daripada istri yang lain. Nah, besok hari kiamat salah satu dari pundaknya itu sengkleh atau miring, berarti cacat. Ya, ini berarti siksaannya. Nah, jadi tidak boleh punya 2 istri kemudian lebih condong pada salah satunya dan mengalahkan istri yang lain. Nah, harus adil. Dan adil itu tidak harus sama. Nah, yang penting di situ minta ridhonya kepada istri pertama, kepada istri kedua, minta ridhonya. Dan kalau istri itu sudah meridhoi, sudah menerima, ya itu berarti adil. Walaupun tidak sama. Misalnya di istri pertama, misalnya 4 hari. Nanti di istri yang kedua sisanya
hari yang sisanya untuk di tempat istri kedua. Nah, istri pertama sudah ridho dan istri kedua dengan begitu sudah ridho. Itu berarti sudah adil. Jadi adil itu tidak harus sama, yang penting minta ridhonya. Jangan sampai tidak mendapatkan ridho tapi nekat. Nekat lebih condong pada salah satu istrinya mengalahkan istri yang lain. Lah ini nanti di akhirat akibatnya seperti ini. Salah satu dari pundaknya itu akan miring. Akhbarana Ali ibnu Hujirin qala hadatsana Syarik an Abi Ishaq an Amir bin Sa'din. Qala berkata Amir, dakhaltu masuk aku Amir ala Quradah ibni Ka'bin, pada Quradah ibni Ka'bin, wa Abi Mas'udin dan Abi Mas'ud al-Ansori, fi ursin di dalam temanten, wa idza jawarin dan ketika itu beberapa perempuan kecil yang belum balik iku yughannina nyanyi mereka, perempuan kecil. Fakultu berkata aku Amir, antuma kalian berdua, Quradah dan Abi Mas'ud, iku sohiba Rasulillah, dua sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min ahli Badrin dan termasuk ahli Badar, ikut perang Badar. Istilahnya itu ya orang lama, jamaah lawas kalau sekarang. Karena perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, kalau orang ikut perang Badar berarti itu orang lama. Yuf'alu diperbuat atau dikerjakan. Apa hadza ini? Nyanyi-nyanyi, lagu-lagu. Indakum di sisi kalian. Jadi Amir bin Sa'din masuk ke tempatnya Quradah bin Ka'ab dan tempatnya Abi Mas'ud al-Ansori. Nah, pada waktu itu pas ada resepsi pernikahan, ada temanten. Dan dalam temantenan itu ada perempuan-perempuan kecil yang nyanyi-nyanyi. Kalau sekarang ya mungkin orgen tunggal atau karaokean, karaoke. Nah, kemudian saat Amir ngomong kepada Quradah dan kepada Mas'ud, Abi Mas'ud, lah ya, kalian berdua, kalian ini kan sahabatnya Rasul, dan juga kalian berdua ini kan orang yang ikut perang Badar. Nah, kenapa ini ada perbuatan, ada perempuan-perempuan yang nyanyi-nyanyi di dekat kamu kok diem saja, tidak dilarang, tidak diingatkan, bahkan malah menikmati nyanyiannya para gadis-gadis kecil. Jadi karpe Amir itu ya mbok ya dilarang, mbok ya diingatkan. Faqala berkata Quradah atau Abi Mas'ud, ijlis, duduklah kamu Amir, insyita jika menghendaki kamu, fasma, mendengarkanlah kamu, mendengarkan lagu ma'ana bersama kami. Wa insyita, dan jika menghendaki kamu Amir, idha, pergilah kamu.
Qad rukhisa, sungguh diberi kemurahan, siapa lana kami, fil lahwi di dalam lahan, indal ursi ketika temantenan. Amir, kalau kamu mau ya silahkan duduk mendengarkan gadis-gadis kecil yang nyanyi bersama kami, mendengarkan bersama kami. Dan jika kamu menghendaki ya pergilah kamu. Nggak usah duduk di sini, nggak usah mendengarkan, nggak usah ngomong-ngomong. Pergi saja. Karena kami diberi kemurahan, kita diberi kemurahan, boleh lahan-lahan di saat ada kemantenan, di saat ada manten. Nah, yang diperbolehkan ya waktu mantenan itu saja. Boleh. Berarti lahan-lahan saat ada kemantenan. Nah, kalau sekarang ya apa itu namanya, misalnya ya pakai organ tunggal atau mungkin apa nanggap dangdutan atau apa. Nah, tapi yang benar itu sebetulnya yang nyanyi itu ya jangan perempuan-perempuan yang sudah balik, sudah dewasa, ya gadis-gadis kecil atau mungkin ya laki-laki. Kemurahan, tapi tidak harus seperti itu. Haddatsana Abdul Wahhab ibnu Abdul Hakam al-Khazzazu. Haddatsana Abdul Majid ibnu Abdul Aziz ibnu Abi Rawadin an ibnu Juraj anil Muttalib ibnu Abdullah ibnu Khantobin an Anas ibnu Malikin qala, berkata Anas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridot didatangkan alayya kepadaku Nabi apa ujuru ummati, beberapa pahala umatku. Beberapa pahalanya umatku ditampakkan kepadaku, didatangkan kepadaku. Hatal qadah, sehingga kotoran. Yukhrijuha, yang mengeluarkan ha pada kotoran. Siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, minal masjid, dari masjid. Sampai seorang laki-laki yang mengeluarkan kotoran dari masjid, nah pahalanya itu juga diperlihatkan padaku Nabi. Jadi ada kotoran di masjid, kemudian disapu atau diambil, dibuang, itu sudah ada pahalanya. Wa uridot, dan didatangkan alayya padaku Nabi apa dzunubu umati, beberapa dosa umatku. Falam aro, tidak melihat aku Nabi, dzanban, pada dosa, a'dzama, yang lebih besar, min suratin, daripada surat, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, au ayatin, atau ayat Al-Qur'an, utiha, diberi ha pada surat atau ayat, siapa rojulun, seorang laki-laki, sumanasiyaha, kemudian melalaikan atau melupakan dia rojul pada surat atau ayat. Dan beberapa dosa umatku juga didatangkan kepadaku Nabi, ditampakkan kepadaku. Saya tidak melihat dosa yang paling besar daripada surat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang seorang laki-laki itu diberi hafal surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Nah, kemudian dia melupakan surat atau ayat Al-Quran. Maksudnya ini sudah mengerti isinya Al-Quran, hukum-hukumnya Al-Quran, kewajiban-kewajiban dalam Al-Quran. Nah, kemudian dia itu meninggalkan kewajiban tersebut, tidak mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar lupa hafalannya, tapi yang lebih pokok itu tidak mengamalkan isinya. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan anil A'mash
An Khaisamah anil Hasan an Imron ibni Husain annahu sunya Imron iku marro lewat siapa Imron ala Qasin atas orang yang bercerita. Kalau orang Jawa mengatakan tukang koyah. Pas berjalan ketemu orang yang tukang cerita. Ya qara'u membaca siapa Qasin, membaca Al-Quran. Sumasa'ala kemudian minta dia. Fastarja'a lalu istirja siapa Imron. Sumakola kemudian berkata Imron. Sami itu mendengarkan aku Imron Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda Nabi. Man barang siapa qara'a membaca dia Al-Quran pada Al-Quran fal yas'al supaya minta dia Allah pada Allah bihi pada Al-Quran. Fa'inahu sungguhnya kelakuan yaji'u akan datang siapa akawamun beberapa kaum yaqra'una membaca mereka Al-Quran pada Al-Quran. Yas'aluna minta mereka bihi pada Al-Quran an-nasa pada manusia. Atau bihi itu sebab membaca Al-Quran minta an-nasa pada manusia. Imron waktu itu lewat atau berjalan ketemu orang yang cerita. Orang yang suka ngomong, suka cerita. Dan dia membaca Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, dia minta-minta pada manusia. Kalau istilahnya itu yang ngamen, tapi yang digunakan ngamen itu ayat-ayat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, terus dia minta bayaran atau minta ya sekedarnya lah dari orang-orang yang ada di situ. Nah, Imron yang melihat seperti itu istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ada orang membaca Al-Quran, nah terus minta-minta pada orang lain. Nah, kemudian Imron berkata, dulu saya mendengarkan sabdanya Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya supaya dia mintanya kepada Allah. Maksudnya berdoa. Membaca Al-Quran, nah selesai membaca, kemudian berdoa kepada Allah. Minta apa saja kepada Allah. Nah, saya ji'ul akwamun, yaqra'un Al-Quran, yas'aluna bihi an-nasa. Nabi bersabda bahwa besok akan datang beberapa kaum. Nah, pada waktu zaman Nabi belum ada. Tapi Nabi sudah bersabda kalau besok akan terjadi beberapa kaum membaca Al-Quran. Setelah itu mereka minta-minta pada manusia. Nah, ternyata pada zaman Imron apa yang disabdakan Nabi itu terbukti. Ada betul orang yang membaca Al-Quran terus minta pada manusia. Nah, berarti ini tidak boleh. Mintanya supaya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Haddatsana Hanadun, haddatsana Waqi' an Sufyan, an Abi Zubair, an Jabir. Qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainal abdi di antaranya hamba wa bainal kufri dan antara kufur ikut tarku sholah meninggalkan sholat. Batas antara seorang hamba dan kafir itu kalau sudah meninggalkan sholat. Man taroka sholah faqad kafar. Yang sudah tidak sholat, tidak mau sholat, berarti sudah kafir. Kalau masih mau mengerjakan sholat,
nah berarti itu masih menetapi janjinya Allah, masih iman. Tapi kalau sudah tidak mau sholat berarti sudah meninggalkan atau tidak menetapi janjinya Allah, berarti sudah kafir. Ancamannya dimasukkan ke dalam neraka. Haddatsana Muhammad ibnu Yahya, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, ani bin Sauban, huwa ibnu Sauban iku Abdurrahman ibnu Sabit, ibni Sauban, an Hasan ibni Atiyah, an Kabesyah as-Saluli, an Abdullah ibni Amrin, qala berkata Abdullah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu, mendatangkanlah kamu sekalian, anni dariku Nabi, walau ayatan, sekalipun satu ayat, wahaddisu, dan menceritakanlah kamu sekalian, an Bani Israel, dari Bani Israel, wala haraja, dan tidak dosa. Datangkanlah dariku Nabi walaupun hanya satu ayat. Ini kewajiban menjadi mubalek. Mubalek itu penyampai, mendatangkan. Walaupun satu ayat, nah kewajibanmu itu menyampaikan satu ayat itu pada orang lain. Dan berceritalah kamu sekalian cerita-cerita dari Bani Israel tidak dosa, atau cerita-cerita tentang Bani Israel tidak dosa. Ceritanya orang Bani Israel itu begini. Atau mungkin ada cerita yang kejadiannya itu di kalangan orang Bani Israel, itu tidak dosa. Umpama ada kekeliruannya, ada kesalahannya, itu tidak dosa. Istilahnya hanya menceritakan sejarah, umpama kurang sedikit atau ada salahnya, itu tidak dosa. Waman, dan barang siapa kadzaba yang berdusta, siapa orang alayya padaku Nabi, muta'amid, dan orang yang sengaja, falyatabawa, maka hendaknya menyiapkan siapa orang maka adau pada tempat duduknya orang minanar, dari neraka. Barang siapa yang sengaja berdusta kepadaku Nabi, ini maksudnya bukan sabda Nabi dikatakan ini sabda Nabi, bukan hadis dikatakan ini hadis. Nah, yang berdusta dengan sengaja kepadaku, hendaknya dia menyiapkan tempat di dalam neraka. Tapi ini ancaman, ini dimasukkan ke neraka. Jadi kalau cerita-cerita tentang Bani Israel atau cerita-cerita yang sumbernya itu dari Bani Israel, umpama di situ ada kekeliruan sedikit, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau dari Nabi, ini harus jujur. Kalau bukan sabda Nabi, ya jangan dikatakan ini sabda Nabi. Jangan. Atau misalnya tidak menceritakan cerita-cerita dari Bani Israel. Tahu, tapi tidak menceritakan, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau hadis dari Nabi itu wajib diceritakan, wajib disampaikan, dan harus jujur. Harus jujur. Kalau bukan sabda Nabi ya jangan dikatakan sabda Nabi. Kalau bukan hadis ya jangan dikatakan hadis. Nah, karena ancamannya neraka. Daripada berdusta, istilahnya lebih baik menyiapkan tempat di neraka. Haddatsana Umar ibnu Hafsin Asy-Syaibani,
Al-Basri. Haddatsana Abdullah ibnu Wahbin an Amri bin al-Haris an Darrajin an Abil Haitham an Abi Sa'idin al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yashba'a, tidak akan kenyang siapal mukminu, orang iman, min khairin, dari kebaikan, yasma'uhu, yang mendengarkan siapa mukmin hu pada khair, hatta yakuna, sehingga ada apa, muntahahu, tempat sampainya mukmin, iku al jannata. Ini diganti al jannata, surga. Orang iman itu tidak kenyang-kenyang dengan kebaikan yang dia dengarkan. Tidak bosan-bosan. Masih merasa kurang terus. Masih merasa seneng terus dengan kebaikan-kebaikan yang dia dengarkan. Sampai nanti kenyangnya itu kalau sudah masuk surga. Jadi orang iman di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan itu merasa berkurang terus. Dan seneng terus untuk berbuat kebaikan. Untuk beramal kebaikan. Misalnya setiap hari sholat 5 waktu, ya seneng. Ngaji ya seneng, mendengarkan nasihat ya seneng. Berbuat baik pada orang lain, mempraktekkan kerukunan. Itu semacam sudah menjadi kewajiban, sehingga enggak bosan, seneng terus. Sampai nanti sudah sampai atau sudah cukup ya kalau sudah masuk surga. Haddatsana Muhammad ibnu Ubaidin, haddatsana Abu Thaurin, an Ma'marin, ahurana ibnu Tawusin, an abihi, an ibni Abbasin, qala, berkata ibni Abbas, ma ra'aitu, tidak melihat aku, ibni Abbas, syai'an, pada sesuatu, asbaha, yang lebih menyerupai, bilamam, pada dosa-dosa kecil, mimma qala, daripada apa-apa yang mengatakan siapa Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas mengatakan, saya tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai dosa-dosa kecil daripada yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Jadi Ibn Abbas itu mendengarnya hanya dari Abu Hurairah, tidak mendengarkan dari selain Abu Hurairah. Tidak melihat atau tidak mendengarkan tentang dosa-dosa atau amalan-amalan yang menyerupai dosa kecil daripada yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku kataba, menulis, siapa Allah, menetapkan, menulis, ala bani Adam, atas ala bani Adam, atas anak-anak Adam, manusia, hadzahu, pada bagiannya ibni Adam, minaz zina, dari zina. Adraka, yang menjumpai sapa ibni Adam, dzalika, pada demikian itu bagian zina, lama halata, tidak bisa tidak. Allah sudah menulis, Allah sudah menentukan bagian-bagian zina dari anak Adam. Yang anak Adam itu pasti akan menjumpai bagian dari zina itu dan tidak bisa tidak. Sudah nggak bisa menghindar, sudah nggak mungkin terus nggak berbuat. Ini sudah ketentuan dari Allah, sudah ditulis oleh Allah. Nah sekarang perinciannya. Fazinal ainain, maka zinana
zinanya kedua mata, iku an-nadharu, memandang. Memandang yang diharamkan atau memandang pada lawan jenis yang bukan mahram. Ini dosa, tapi dosa kecil. Bagian dari zina. Jadi zinanya mata ya memandang kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Wa zinal lisan, dan zinanya lisan iku almantiku, berbicara. Berbicara dengan lawan jenis. Ini juga berdosa. Ini zina, zinanya lisan. Ngomong secara langsung atau mungkin lewat telepon. Wa nafsu, dan hati ikut tamanna, berangan-angan apa hati, wa tastahi, dan menginginkan apa hati. Kalau zinanya hati itu berangan-angan dan kepingin, biasanya membayangkan, kepingin dengan zina, dengan lawan jenisnya. Ini berarti ya dosa. Dosa-dosa kecil. Wal farju, dan farji iku yusaddiqu, membenarkan apa farji dzalika, demikian itu zina. Wa yukadzibuhu, dan mendustakan apa farjihu pada zina. Nah, kalau farji, zinanya farji itu kadang membenarkan. Maksudnya benar terjadi. Terjadi farjinya seorang laki-laki sampai apa itu istilahnya ya, mohon maaf ini masuk ke apa itu namanya kemaluannya perempuan. Berarti terjadi betul kalau farji. Wa yukadzibu, dan kadang zinanya farji itu mendustakan. Ya mendustakan itu ya mohon maaf ini istilahnya ya hanya bangun dan kepingin itu aja. Nggak sampai benar-benar terjadi. Jadi kalau zinanya farji itu kadang-kadang ya terjadi betul, kadang-kadang mendustakan, maksudnya tidak sampai terjadi. Dan ini sudah nggak dihindari. Ini sudah ketentuan dari Allah. Dan itu dosa-dosa kecil. Itu bisa terhapus dengan kita wudhu, sholat, membaca istighfar. Itu bisa diampuni. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun Ani Zuhri qala, berkata sahabat Sa'id bin Musayyab, akhbarani Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, la taqumu, tidak akan terjadi apa as-saatu kiamat, hatta takhruja, sehingga keluar apa narun, api, min ardil Hijaz, dari daerah Hijaz, tudhi'u, menyinari apa api, aknaqal ibil, pada lehernya unta, bi Busra, di Busra. Busra ini ya nama kota yang ada di Syam. Kiamat tidak akan terjadi, sehingga terjadinya kiamat itu nanti kalau sudah ada api yang muncul dari daerah Hijaz, dan api itu bisa menyinari lehernya unta yang ada di Busra. Ini menunjukkan saking besarnya api dan tingginya api. Besarnya api dan tingginya api. Jadi antara Hijaz dan Busra ini sangat jauh. Tapi api yang ada di Hijaz itu bisa menyinari unta yang ada di Busra. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun hadatsana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la taqumu, tidak terjadi apa as-saatu kiamat,
hatta tatila sehingga berperang siapa fi'atani dua golongan azimatani yang besar keduanya, yaitu golongannya Ali dan Muawiyah. Yakunu ada bainahuma di antara kedua golongan apa maka talatun peperangan azimatun yang besar, yang dahsyat. Dakwatuhuma ajaan keduanya iku wahidun satu atau sama, sama-sama mengajak Islam, sama-sama Islam. Nabi bersabda, kiamat tidak terjadi sehingga kiamat terjadi kalau sudah ada dua golongan yang besar saling berperang. Dan peperangan kedua golongan ini peperangan yang hebat, peperangan yang besar. Sedangkan ajaan keduanya itu sama, sama-sama mengajak Islam. Dan memang keduanya ini ya sama-sama orang Islam, sama-sama sahabat Nabi Ali dan Muawiyah. Ini saat terjadi fitnah, sesama orang iman saling berperang. Ini termasuk tandanya kiamat. Wahata yuba'asa dan sehingga diutus siapa ad-dajjaluna, beberapa dajjal. Kadzabuna orang-orang yang mendustakan. Qoribun hampir atau mendekati min salasina dari 30 orang. Kuluhu masing-masing mereka 30 orang. Iku yas'umu mengaku sapa kullu anahu bahwasanya kullu iku Rasulullah, utusannya Allah. Dan kiamat tidak terjadi sehingga diutuslah beberapa dajjal yang mendustakan. Yang jumlah mereka itu hampir 30 orang, 30 dajjal. Dan masing-masing 30 itu mengaku dirinya sebagai Rasulullah, mengaku sebagai Rasul. Jadi orang yang mengaku sebagai Rasul. Wahata yukobado dan sehingga digenggam, diambil apa al-ilmu ilmu agama. Wataksuru dan banyak apa azzalazilu gunjang ganjing, kekacauan. Wayatakorroba dan dekat atau saling dekat apa azzamanu zaman. Dan kiamat tidak terjadi sehingga ilmu itu digenggam, diambil. Ilmu agama, banyak ulama-ulama yang diwafatkan. Dan banyaknya kekacauan, di mana-mana terjadi gonjang-ganjing, gegeran. Wayatakorroba zaman dan perputaran zaman itu dirasa sangat cepat, sangat dekat. Kalau di hadis yang lain diterangkan, nah kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran zaman itu terasa sangat cepat. Fatakunu sanah kasyahr, 1 tahun itu bagaikan 1 bulan. Terasa cepat sekali. Wasyahru kal jumu'ah, dan 1 bulan terasa hanya 1 minggu. Watakunul jumu'ah kal yaum, dan hari 1 minggu, 1 minggu itu seperti sehari. Watakunul yaum kasya'ah, sehari itu bagaikan 1 jam saja. Watakunu sa'ah kasur mati binar, 1 saat itu seperti orang yang menyalakan api, seperti korek api jas, itu kan terus menyala.
Jadi perputaran zaman ini terasa sangat cepat sekali. Wa tadharo, dan tampak opal fitanu, beberapa fitnah, kerusakan. Di mana-mana terjadi kerusakan, gegeran. Wa yaksura, dan banyak opa al harju, harju. Wa huwa, dan harju iku al qatlu, pembunuhan atau peperangan. Dan banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan. Nah, ini termasuk tandanya kiamat. Wa hatta yaksura, dan sehingga banyak fikum di kalangan kalian apa almalu, harta. Di mana-mana banyak orang yang sukses urusan keduniaan, banyak orang yang kaya. Fayafido, meluber apa harta. Hatta yuhimma, sehingga menyusahkan robbal mal, pada orang yang mempunyai harta, tuan harta. Siapa man orang ya kebalu, yang menerima siapa orang sodakotahu, pada sodakohnya robbal mal, orang yang punya harta. Jadi harta ini telah melimpah, telah luber, di mana-mana banyak orang kaya. Sampai-sampai orang yang punya harta itu susah karena tidak ada yang mau menerima sodakohnya. Ditawar-tawarkan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak ada orang yang mau menerima. Karena yang akan menerima sendiri itu sudah kaya, sehingga dia nggak membutuhkan harta orang lain. Wa hatta ya ridho, dan sehingga mendatangkan siapa robbal malhu, pada harta. Fayakula, berkata siapa alladhi, orang yang akan diberi. Ya ridhuhu, yang mendatangkan siapa robbal mal hu, pada harta, alaihi, pada orang. Nah, orang yang diberi ngomong, la aroba, tidak ada hajat atau tidak membutuhkan, li, bagiku, bihi, dengan harta. Dan sampai orang yang punya harta itu menawarkan hartanya pada orang lain. Menawarkan hartanya pada orang lain. Nah, orang yang didatangi, orang yang akan diberi harta, dia ngomong pada orang yang punya harta, la aroba li bihi, saya tidak ada hajat dengan hartamu, saya enggak membutuhkan hartamu. Jadi orang yang diberi harta itu menolak pada pemberian. Istirahat sebentar dulu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hatta yatatawala, dan sehingga bersaing, Jawanya itu unggul-unggulan, siapa annasu, manusia, fil bunyan, di dalam bangunan. Dan kiamat itu tidak terjadi sehingga terjadinya kiamat itu kalau manusia ini sudah bersaing di dalam bangunan, megah-megahan, bagus-bagusan, nah, bersaing. Wahata yamurro, dan sehingga lewat siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, biqabri rajul, pada kuburannya rajul. Fayaqulu, lalu berkata siapa rajul yang lewat, ya laitani, berharap aku, wahai berharap aku rajul yang lewat, makanahu, pada tempatnya rajul yang dikubur, yang ada di kuburan. Dan kiamat itu terjadi sehingga
ada seorang laki-laki yang lewat ketemu kuburan orang lain, rojul lain. Nah, rojul yang lewat itu mengatakan, saya berharap berada di tempatnya rojul yang mati ini. Maksudnya rojul yang lewat itu kepingin mati seperti rojul yang sudah di kuburan itu. Ini karena banyaknya fitnah, banyaknya gegeran, sehingga hidup ini dirasa sudah tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia, sehingga dia itu pengen mati seperti rojul yang dia temui di kuburan itu. Wahatta tatalua, dan sehingga muncul atau terbit apa asyamsu, matahari, min maghribiha, dari tempat terbenamnya matahari. Fa'idha tola'at, ketika telah muncul atau terbit apa matahari, waro'aha, melihat ha pada matahari, siapa an-nasu, manusia, yakni menghendaki siapa nabi, amanu, iman mereka, ajma'una, kesemuanya mereka. Fadzalika, demikian itu iman, iku khinalayan fa'u, ketika tidak bermanfaat atau ketika tidak memberi manfaat. Apa iman? Nafsan, pada diri. Khinalayan fa'u, ketika tidak memberi manfaat. Nafsan, pada diri. Apa? Imanuha, imannya diri. Lam takun, belum ada apa diri, iku amanat, iman apa diri. Mingkobelu, dari sebelumnya, sebelum matahari terbit dari tempat terbenam. Au kasabat, atau belum mengerjakan apa diri, fi imaniha, di dalam imannya diri, khairon, pada kebaikan. Dan kiamat itu terjadi sehingga, atau kiamat itu tidak terjadi sehingga terjadinya kiamat kalau sudah matahari besok terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat ke timur. Ketika matahari sudah terbit dari barat ke timur, semua manusia itu mengetahuinya, melihatnya. Nah, mereka iman ke semuanya. Jadi imannya waktu itu spontan, begitu ada matahari muncul dari barat ke timur, nah, semua melihatnya dan semua menyatakan iman. Nah, itulah iman yang tidak bermanfaat bagi diri. Maksudnya iman yang tidak diterima, imannya sudah terlambat. Karena sebelum matahari terbit dari barat ke timur, itu belum iman. Jadi imannya ya waktu itu, waktu matahari terbit dari barat ke timur baru iman. Sebelumnya belum pernah iman, maka imannya itu tidak bermanfaat, tidak diterima. Au kasabat fi imaniha khairon, atau sebelum matahari terbit dari barat ke timur ya sudah iman, tapi belum mengerjakan kebaikan dalam iman. Jadi imannya hanya pengakuan saja, belum dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik. Nah, itu iman yang tidak diterima karena terlambat. Umpama toh orang itu tobat, ya tobatnya sudah tidak diterima karena pintu tobat itu sudah ditutup.
Walatakumana dan niscaya terjadi sungguh apa asa atau kiamat. Wa qad nasyara dan sungguh membentangkan sapa ar-rajulani dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini penjual dan calon pembeli. Penjual dan pembeli. Saubahuma pada pakaian keduanya. Bainahuma di antara keduanya. Fala yatabaya'ani, maka tidak jual beli keduanya hi pada pakaian. Maksudnya yang punya pakaian ya belum menyerahkan pakaiannya pada pembeli, si pembeli juga belum menyerahkan uangnya pada penjual. Wala yatawiyanihi dan tidak melipat keduanya pada pakaian. Dan kiamat itu terjadi sungguh. Kiamat terjadi, ada dua orang yang jual beli pakaian, yang keduanya itu belum selesai dalam melaksanakan jual belinya. Dan pakaian yang akan dijual atau dibeli itu juga belum dilipat. Jadi yang menjual istilahnya masih menunjukkan pakaiannya dan calon pembeli masih melihat-lihat sambil memegang, belum sampai selesai transaksi jual beli itu. Pakaian ya belum dilipat, belum diserahkan, uang juga belum diberikan. Kiamat sudah terjadi. Nah, ini menunjukkan datangnya kiamat itu sangat mendadak sekali. Wa ma amrus sa'ah ila kalamhil basor. Tidak ada terjadinya kiamat itu kecuali seperti kedipannya mata. Jadi cepat sekali. Sampai orang yang jual beli pakaian ini nggak tahu kalau hari itu mestinya kiamat. Nggak tahu. Berarti sedang jual beli, yang punya pakaian masih memamerkan pakaiannya, yang mau beli masih memegang-megang. Tahu-tahu kiamat terjadi. Ini saking mendadaknya datangnya kiamat sehingga orang itu nggak tahu kalau hari itu sebetulnya kiamat. Walatakumana dan niscaya terjadi sungguh apa asa'atu kiamat. Waqadin sorofa dan sungguh selesai, bubar atau selesai. Siapa ar-rajulu seorang laki-laki bila bani likhatihi dengan susunya untanya rajul. Maksudnya memerah susu untanya rajul. Fala yata'amuhu dan tidak meminum, makan masa meminum sapa rajul hu pada air susu. Kiamat terjadi. Ada seorang laki-laki yang selesai memerah susu untanya. Belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Ini juga menunjukkan bahwa datangnya kiamat itu sangat mendadak sekali. Sampai orang yang memerah susu untanya sudah selesai diperah, belum sempat diminum, kiamat sudah terjadi. Jadi orang yang memerah susunya unta itu tidak merasa kalau hari itu sebetulnya akan kiamat. Walatakumana dan niscaya terjadi sungguh apa asa'atu kiamat. Wahwa dan dia rajul iku yulitu membuat pematang sapa rajul haudhuhu pada telaganya rajul.
Ini maksudnya membuat sumur di sawah. Masih menggali tanah untuk membuat sumur. Kalau orang Jawa mengatakan membendung, jadi dibendungi, digali, terus tanahnya itu dibuang di atas itu. Falayaski, maka tidak minum sapa rajul fihi, di dalam telaga. Kiamat terjadi, ada rajul itu sedang membuat sumur, menggali sumur, atau menggali tanah, membuat sumur. Nah, belum sempat minum air yang ada di telaga itu atau di sumur itu, kiamat sudah terjadi. Ini juga sama, bahwa datangnya kiamat itu secara tiba-tiba, mendadak sekali. Sampai orang yang bekerja di sawah, membuat sumuran di sawah, belum sempat minum airnya, ternyata sudah kiamat. Walatakumana, dan niscaya terjadi sungguh apa satu kiamat. Wa qad rafa'a, dan sungguh mengangkat siapa rajul uklatahu, pada suapannya rajul, ila fihi, pada mulutnya rajul. Fala yata'amuha, maka tidak makan siapa rajul ha, pada suapan. Sungguh kiamat terjadi, ada seorang laki-laki, dia makan, sedang makan, yaitu makanan yang ada di tangan, itu belum sampai masuk ke mulut, belum sempat dimakan, itu sudah terjadi kiamat. Jadi istilahnya orang yang di pasar-pasar, di mal-mal, itu nggak merasa kalau hari itu sebenarnya akan kiamat. Sedang jual beli pakaian, tahu-tahu kiamat terjadi. Si peternak juga begitu, yang sedang memerah susunya ternak, belum sempat diminum, ternyata sudah kiamat. Yang petani di sawah, sedang mencangkul sawahnya atau membuat sumuran di sawah, air sudah keluar tapi belum sempat air itu diminum, kiamat terjadi. Atau yang makan-makan di restoran, di kafe-kafe, itu sedang misalnya mulutnya sudah terbuka, makanan sudah akan dimasukkan, langsung kiamat terjadi, ya udah selesai. Inilah menunjukkan bahwa terjadinya kiamat itu secara tiba-tiba, secara mendadak. Hadatsana Sa'd bin Hafsin, hadatsana Syaiban, an Yahya, an Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Thalhah, an Anas ibni Malikin, qala, berkata Anas, qala, bersabda siapa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u, akan datang siapa, ad-dajjalu, dajjal, hatta yanzila, sehingga turun atau bertempat, apa dajjal, siapa dajjal, fi nahiyatil Madinah, di sekitarnya Madinah, di penjuru Madinah, tapi bukan di dalam Madinah, tapi di luar, di penjuru Madinah, maksudnya di luar Madinah. Sumatar jufu, kemudian berguncang, Jawanya itu horek, apa al-Madinah tu Madinah, salah satu rojafatin, dengan 3 kali guncangan. Fayakhruju, keluar, ilaihi, pada dajjal, siapa kulu kafirin, tiap-tiap orang kafir, wa munafikin, dan orang munafik. Nabi bersabda bahwa dajjal nanti akan datang. Dan sehingga dajjal itu bertempat di luarnya Madinah, di wilayah
Madinah, maksudnya di luar Madinah. Nah, kedatangannya Dajjal itu Madinah diguncang 3 kali guncangan. Guncangan hebat sampai 3 kali. Orang kafir dan orang munafik sama keluar mengikuti Dajjal. Jadi Dajjal itu tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah. Jadi tempatnya itu ya di luar Madinah, di luar Mekah. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aibun an-Zuhri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah ibnu Mas'ud anna Aba Sa'idin iku qala berkata Aba Sa'id hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari hadisan pada cerita tawilan yang panjang anid Dajjal tentang Dajjal. Suatu hari Nabi bercerita pada kami cerita yang panjang tentang ceritanya Dajjal. Fakana ada siapa Nabi fima yuhaddisuna di dalam apa-apa yang cerita siapa Nabi pada kami bihi dengan ma opo anahu sesungguhnya Nabi iku kola bersabda Nabi yakti akan datang siapa ad-dajjalu Dajjal wahua dan sesungguhnya kelakuan iku muharramun diharamkan alaihi atas Dajjal apa ayadkhula masuk sapa Dajjal Niqobal Madinah pada jalannya Madinah, lubang atau jalan. Jadi jalan yang menuju Madinah. Fayanzilu bertempat siapa Dajjal ba'dos sibah, ya sebagian sibah. Sibah itu ya tempat di luar Madinah dan tanahnya itu tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah yang gersang. Itu yang siyah itu diganti sibah. Sibah. Alati yang tali mendekati apa sibah al-Madinata pada Madinah. Nah di dalam ceritanya Nabi kepada kami, di antara yang diceritakan Nabi kepada kami, yaitu Nabi bersabda bahwa Dajjal akan datang. Dan Dajjal itu diharamkan masuk ke jalan Madinah. Masuk ke Madinah. Jadi nggak bisa Dajjal itu berada di Madinah. Juga nggak bisa berada di Makkah. Nah, Dajjal bertempat di sebagian tanah gersang yang dekat dengan Madinah. Berarti di luar Madinah tapi dekat dengan Madinah. Bertempat di tanah tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Fayakhruju keluar ilahi pada Dajjal yauma idzin pada hari itu siapa? Rajulun seorang laki-laki. Huwa dia rojul iku khairun nas sebaik-baiknya manusia. Atau lafadznya min khiyarin nas dari pilihannya manusia. Nah pada waktu Dajjal keluar, nah hari itu juga ada seorang laki-laki yang paling baik atau laki-laki pilihan ini juga keluar menemui Dajjal. Jadi ada lagi yang rojulun itu di riwayat lain itu ada yang menerangkan Nabi Khodir. Dia keluar, nah, Nabi Khodir itu ya sebaik-baiknya manusia atau pilihannya manusia. Fayaqul berkata rojul, asyhadu bersaksi aku, anakasnya kamu, iku ad-dajjalu Dajjal. Alladzi yang hadasana telah cerita kepadaku sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadisahu pada ceritanya Dajjal.
Atau rojulun itu ya rojul yang solih, rojul yang solih. Jadi rojul yang solih atau sebaik-baiknya manusia itu ngomong pada Dajjal, saya menyaksikan kalau kamu itu adalah Dajjal. Karena saya sudah diceritai oleh Rasul tentang ceritanya Dajjal. Kan Nabi sudah memberi apa itu istilahnya ciri-cirinya Dajjal. Di keningnya itu ada tulisannya kaf, fa, ro, kafir. Dan matanya sebelah itu buta. Nah sehingga rojul yang baik ini tahu kalau kamu ini Dajjal. Saya tahu karena saya sudah diceritani Rasul. Fayaqul berkata, sopa ad-dajjalu dajjal. Aro'aitum, adakah mengetahui kamu sekalian? Maksudnya bagaimana menurut kamu sekalian? Nah, kamu sekalian ini pengikut-pengikut Dajjal. In qataltu, jika membunuh aku Dajjal, hadza padani rojul. Suma ahya itu kemudian menghidupkan aku Dajjal pada rojul. Hal tasukuna, adakah ragu-ragu kalian? Fil amri, di dalam perkara mematikan dan menghidupkan. Fayakuluna, berkata mereka pengikut-pengikut Dajjal, la, tidak. Nah, rojul yang sebaik-baiknya manusia itu Dajjal ngomong pada pengikut-pengikutnya, bagaimana menurut kalian jika rojul ini saya bunuh, kemudian rojul ini saya hidupkan, apakah kalian ragu-ragu dengan perkara ini? Apa kalian gak percaya kalau saya bisa menghidupkan orang yang sudah saya matikan? Apa masih ragu-ragu? Nah, mereka mengatakan, la, tidak. Saya tidak ragu-ragu. Fayaqatuluhu, lalu membunuh sapa Dajjal pada rojul. Sumayuhihi, kemudian menghidupkan sapa Dajjal pada rojul. Nah benar, rojul sebaik-baiknya manusia itu langsung dibunuh oleh Dajjal. Mati karena dibunuh. Nggak begitu lama dihidupkan kembali oleh Dajjal. Fayaqulu, berkata rojul yang solih, wallah, demi Allah, ma kuntu, tidak ada aku, fika, di dalam masalah kamu Dajjal, iku asyadda, lebih sangat, apanya, basirotan, melihatnya, mini, daripada aku rojul, al yauma, pada hari ini setelah dihidupkan itu. Nah, setelah rojul yang dimatikan Dajjal kemudian dihidupkan, nah rojul itu mengatakan, rojul itu sumpah, demi Allah, saya tidak lebih sangat yakin bahwa kamu itu Dajjal daripada hari ini. Saya tidak lebih sangat melihatnya kalau kamu ini Dajjal ya daripada hari ini. Jadi setelah kamu membunuh saya, lalu kamu menghidupkan saya, nah justru inilah tambah saya itu yakin kalau kamu ini Dajjal. Saya tambah yakin, tambah sangat melihatnya kalau kamu ini Dajjal. Fayuri, itu menghendaki sapa ad-Dajjalu Dajjal, ayakatulahu, membunuh sapa Dajjal pada rojul, falayu sallatu, maka tidak diberi kuasa, tidak diberi kemampuan sapa Dajjal alaihi, atas membunuh rojul. Nah, Dajjal mau membunuh rojul itu yang kedua kalinya, tapi Dajjal tidak diberi kuasa, tidak diberi kemampuan untuk membunuh rojul. Haddatsana Amr bin Hafs bin Hiyatsin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mash,
Haddatsani Ibrahim At-Taimi, haddatsani Abi, qala berkata Abi, khotobana khutbah, nah kepada kami, sapa Aliun Ali radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhoi sapa Allah anhu pada Ali. Khutbah ala mimbar, di atas mimbar, min ajurin, dari tembok atau luluh, maksudnya tembok. Jadi mimbarnya bukan terbuat dari pohon, dari kayu, tapi dari tembok. Wa alaihi, dan atas mimbar, di atas mimbar, saifun, pedang. Fihi, di dalam pedang, syahifatun, lembaran kertas atau buku yang sudah ada tulisan-tulisannya, mu'allaqatun, yang digantungkan. Abi bercerita, Ali khutbah kepada kami di atas mimbar, yang mimbar itu terbuat dari tembok. Dan di atas mimbar itu ada pedang yang digantungkan. Dan di dalam pedang itu ada buku yang digantungkan. Jadi di atas mimbar itu ada pedang, dan di pedangnya itu ada buku yang digantungkan. Buku yang sudah ada tulisan-tulisannya. Faqala, berkata Ali, wallah, demi Allah, ma indana, tidak ada di sisiku Ali, min kitabin, dari kitab atau dari tulisan, yuqra'u, yang dibaca, apa kitab, illa kitab Allah, kecuali kitabnya Allah, Al-Quran. Wama, dan apa-apa, fi hadhihi sohifati, di dalam ini buku atau lembaran. Fanasyaroha, lalu membentangkan siapa aliha, pada buku. Fa'idha fiha, maka ketika itu di dalam buku atau lembaran kertas, asnanul ibil, beberapa umurnya unta. Maksudnya umurnya unta ini ya ada catatan tentang orang yang harus membayar denda, misalnya karena membunuh itu membayar unta 100 unta. Nah, umurnya unta 100 itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, itu sudah tertulis di dalam lembaran kertas yang dibuka oleh Ali tadi. Jadi Ali berkata, demi Allah, tidak ada kitab yang saya baca kecuali ya kitabnya Allah, Al-Quran. Ini kalau di hadis yang lain, Ali itu dimintai oleh salah satu sahabat, salah satu ya orang. Ali, kamu kan menantu Nabi, orang yang dekat dengan Nabi. Nah, mungkin kamu pernah diberi Nabi ilmu atau hukum atau tulisan apa yang oleh Nabi tidak diberikan pada umumnya orang. Barangkali kamu punya kekhususan dari Nabi berupa ya tulisan-tulisan apa atau hukum-hukum apa atau bacaan apa. Barangkali kamu punya yang oleh Nabi tidak diberikan pada setiap orang. Nah, kemudian Ali mengatakan, demi Allah, di tempat saya itu tidak ada kitab yang kami baca selain Al-Quran.
Jadi yang kami baca ya hanya Al-Quran. Tidak ada saya diberi kitab khusus, tulisan khusus oleh Nabi yang tulisan itu tidak diberikan pada orang lain. Nggak ada. Jadi nggak ada di tempat saya itu kitab yang kami baca, kecuali ya Al-Quran. Dan apa-apa yang sudah tertulis dalam lembaran ini. Jadi yang saya punya ya kitab Al-Quran dan kertas ini, lembaran ini. Nah sambil ngomong begitu terus Ali itu membentangkan lembaran itu atau buku itu. Nah ternyata di dalam lembaran atau kertas yang dibuka oleh Ali itu terdapat beberapa umurnya unta. Maksudnya orang yang terkena hukum diat atau denda, dia harus membayar denda, misalnya membunuh orang harus membayar 100 unta dan umur-umurnya itu sudah ditulis di dalam lembaran yang dibuka oleh Ali tadi. Jadi hanya ini yang saya punya, Al-Quran dan ya buku ini. Faidha fiha, dan ketika itu di dalam lembaran kertas, Al-Madinah tuh, Madinah, iku haramun, haram, min airin, dari gunung air, ila kada, sampai gunung ini. Gunung ini itu ada yang Uhud, ada yang Thaur, nama gunung Thaur. Dan di lembaran kertas yang dibuka Ali ini juga ada tulisan yang menerangkan bahwa Madinah itu haram. Seperti Mekah itu juga haram. Nah batas keharamannya Madinah itu mulai gunung air sampai gunung Thaur. Ini batas tanah haramnya Madinah. Jadi di samping yang tertulis di buku yang dibuka Ali tentang umur-umurnya unta yang untuk membayar diat, juga di buku itu terdapat tulisan tentang keharaman Madinah, bahwa Madinah itu tanah haram, batas keharamannya mulai gunung air sampai gunung Thaur. Faman, maka barang siapa ahdasa, yang berbuat perkara baru, siapa orang fiha, di Madinah, hadasan, pada perkara baru, termasuk ya perang di Madinah. Kan Madinah itu tanah haram, tidak boleh untuk ajang peperangan. Lah kok ada orang yang berbuat perkara baru, berarti membolehkan perang di Madinah. Fa'alaihi, maka berat atas orang, apa laknatullah, laknatnya Allah, wal malaikah, dan laknatnya malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia, ajma'ina, kesemuanya. Orang yang membuat perkara baru di Madinah dilaknati Allah, dilaknati malaikat, dan dilaknati oleh semua manusia. Didoakan jelek oleh malaikat, oleh manusia, dan disiksa oleh Allah. Layak kebalu, tidak menerima sapa Allah minhu, dari orang, sorfan, ibadah wajibnya, wala, dan tidak menerima siapa Allah adlan, ibadah sunnahnya. Ini bisa dibolak-balik, sorfan ibadah sunnah, adlan ibadah wajib. Di samping dilaknati oleh Allah, malaikat, dan semua manusia, dan ibadahnya orang itu tidak diterima, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnahnya. Faidha fihi, maka ketika itu di dalam lembaran atau lembaran kertas buku, zimmatul muslimin, tanggungannya orang-orang Islam, iku wahidun, sama, satu maksudnya sama. Yas'a, berlaku, biha, dengan tanggungan, siapa adnahum, lebih
rendahnya mereka orang Islam. Dan di dalam kertas buku yang dibuka oleh Ali itu juga terdapat tulisan atau hukum bahwa tanggungannya orang-orang Islam itu sama. Tanggungan itu juga berlaku bagi orang Islam yang paling rendah. Bahkan sekalipun yang membuat jaminan itu perempuan. Jadi misalnya ada orang yang lemah, orang Islam yang lemah atau perempuan. Dia membuat jaminan pada orang lain. Nah, orang Islam yang ada, seluruh orang Islam harus ikut menjamin pada jaminannya orang yang lemah. Contoh, misalnya orang Islam yang lemah atau perempuan mengatakan bahwa orang ini jangan diapa-apakan. Orang ini jangan dibunuh misalnya. Saya yang menjamin keamanannya orang ini. Nah, walaupun yang ngomong seperti itu orang iman yang lemah atau orang perempuan, nah orang iman lain atau orang Islam lain itu juga harus melindungi. Tidak terus membunuh pada orang yang sudah dikatakan oleh orang iman yang lemah. Makanya sama, jaminannya itu sama. Berlaku untuk semua orang Islam. Sekalipun yang membuat itu orang Islam yang paling lemah. Seperti dulu zaman Nabi juga begitu. Pada waktu satu peperangan atau pas Fathu Mekah itu ya, itu ada orang perempuan yang minta bahwa orang ini jangan dibunuh. Saya yang menjamin keamanannya. Istilahnya kalau ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab. Nah, perempuan membuat jaminan seperti itu berarti orang iman lain, orang Islam lain harus melindungi pada orang ini, nggak boleh dia ini dibunuh. Jadi tanggungannya itu sama. Faman maka barang siapa akhfaro yang merusak siapa orang musliman pada orang Islam. Maksudnya merusak jaminan keamanannya orang Islam. Jelas dia sudah ngomong ini jangan dibunuh misalnya. Kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Saya yang bertanggung jawab. Nah mestinya kan semua harus melindungi. Semua harus menjaga jaminan itu. Lah kok ada orang Islam yang merusak jaminan orang Islam lain. Fa'alaihi maka berat atas orang yang merusak. Apa laknatullah, laknat Allah, wal malaikah dan laknatnya malaikat, wan nasi dan laknatnya manusia, ajma'ina kesemuanya. Barang siapa yang merusak janji atau jaminan keamanan dari orang Islam, nah, yang merusak itu dilaknati Allah, dilaknati malaikat, dan dilaknati oleh semua manusia. Layak kebalu tidak menerima sapa Allah minhu dari orang sorfan pada ibadah wajibnya wala adlan dan tidak pada ibadah sunnahnya atau dibolak-balik sama sorfan ibadah wajib adlan ibadah sunnah. Dan Allah tidak menerima ibadah wajibnya orang itu dan ibadah sunnahnya orang itu. Fa'idha fiha dan ketika itu di dalam lembaran kertas atau buku. Man barang siapa walia yang merintai siapa orang, kauman pada kaum. Yang memerintah siapa orang, kauman pada kaum. Bi ghairi idni mawalihi pada selain izin majikannya orang. Fa'alaihi maka berat atas dia laknatullah laknatnya Allah
wal malaikah wan nasi ajma'in. La yaqbalu tidak menerima sapa Allah minhu dari orang sorfan ibadah wajibnya wala adlan dan tidak ibadah sunnahnya, atau dibolak-balik sama saja. Di dalam lembaran kertas yang dibuka oleh Ali itu juga terdapat tulisan atau hukum. Barang siapa yang memerintah kaum tanpa seizin majikannya, maka dilaknati Allah, dilaknati malaikat dan semua manusia. Atau wala ini memerintahkan, mengakukan, memerintahkan atau mengakukan kaum tanpa seizin majikannya. Mawal itu bekas majikan. Ada yang begitu, bekas majikan. Jadi misalnya budak itu dimerdekakan oleh majikan A. Sehingga nanti kan majikan A ini yang berhak mendapatkan waris walaknya budak, mestinya begitu. Tetapi budak itu mengaku yang merdekakan B, bukan budak, bukan A, tapi yang merdekakan itu B. Nah, sehingga A tidak bisa mewaris pada waris walaknya budak itu. Nah, itu dilaknati oleh Allah, oleh malaikat dan semua manusia. Jadi budak itu dimerdekakan oleh A, tapi budak itu ngomong kalau yang merdekakan B. Nah, berarti kan budak ini nggak punya rasa syukur pada bekas majikannya. Dan bekas majikannya biar nggak bisa mewaris hartanya budak itu, maka dilaknati oleh Allah. Atau ya tadi memerintah kaum tanpa seizin majikannya. Hadatsana Amru bin Habsin, hadatsana Abi, hadatsana Al-A'mash, hadatsana Muslim an Masruq, qala berkata Masruq, qalat berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, sona'a mengerjakan, berbuat atau mengerjakan. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an pada sesuatu amalan, taroh khoso memberi kemurahan sapa Nabi fihi di dalam syai'. Nabi itu yang mengerjakan amalan-amalan dan Nabi juga memberi kemurahan pada amalan-amalan itu. Berarti istilahnya enggak harus begini ya. Nabi yang mengerjakan, tapi Nabi juga memberi kemurahan. Umpama tidak dikerjakan ya enggak apa-apa misalnya. Contohnya Nabi ya puasa sunnah. Tapi enggak setiap hari Nabi ya tidak puasa, kadang-kadang puasa, kadang tidak puasa. Tidur juga begitu. Malam Nabi tidur, terus Nabi bangun ibadah. Jadi enggak ibadah terus setiap malam. Watanazzaha dan meremehkan atau sok suci anhu dari syai', siapa kaum. Nah, terus ada kaum sahabat yang meremehkan. Kalau di hadis yang lain ya Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Karena Nabi kan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah dan pasti surga. Nah, kalau kita, siapa yang ada jaminan diampuni dan pasti surga? Kan nggak ada. Nah, berarti kita harus lebih semangat, lebih banyak ibadahnya daripada Nabi. Nah, berarti kaum ini tidak menerima kemurahan, tidak mau. Fabalagho sampai opo dalika demikian itu kaum meremehkan an-nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum yang tidak menerima kemurahan atau kaum yang merasa suci, semuci,
Itu kabarnya kaum itu sampai kepada Nabi. Nabi mendengarkan kalau ada yang meremehkan. Fahamidah memuji siapa Nabi Allah pada Allah sumakola, kemudian bersabda Nabi. Maksudnya nasihat. Di hadapan umum terus Nabi itu nasihat diawali dengan memuji kepada Allah atau membaca kalimat pujian. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, atau ya kalimat yang semisal itu. Ma balu aqwamin, apakah keadaannya beberapa kaum iku yatanazzahuna, sama meremehkan mereka, anisyai, tentang sesuatu, asna'uhu, yang mengerjakan aku hu pada syai'. Nah, dalam khutbah atau nasihat Nabi bersabda, mengapa beberapa kaum meremehkan sesuatu yang saya kerjakan. Saya saja mengerjakan, kadang juga tidak mengerjakan. Misalnya tidur ya enggak kok terus tidur, tapi ya sholat. Tapi ya enggak sholat terus semalam suntuk, ya ada waktu yang untuk tidur. Nah, kenapa ada beberapa kaum yang meremehkan apa yang telah saya kerjakan? Fawallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku iku alamuhum, lebih mengertinya mereka, billahi, pada Allah. Wa asyadduhum, dan lebih sangatnya mereka lahu, kepada Allah, apanya, khosyatan, takutnya. Demi Allah, di antara mereka sayalah orang yang lebih ngerti urusannya Allah dan yang lebih takut kepada Allah. Nah, begitu saja saya itu ya mengerjakan, kadang-kadang saya juga tidak mengerjakan. Lah kok sementara orang ada yang meremehkan. Kalau yang di hadis yang lain itu ada yang niat malam itu tidak akan tidur untuk sholat terus setiap malam. Siang tidak akan makan minum, jadi setiap hari puasa terus. Ada lagi yang tidak akan menikah, membujang selamanya, hari-harinya hanya digunakan untuk ibadah. Nah, kenapa kok begitu? Saya ini loh sebagai nabi, orang yang lebih ngerti urusannya Allah dan lebih sangat takutnya kepada Allah. Nah, begitu saja saya ya kadang puasa, kadang tidak. Malam kadang ya tidur, kadang ya untuk ibadah, atau kadang ibadah, kadang ya sebagian untuk tidur. Dan saya juga menikah, bahkan istrinya banyak. Wong Nabi saja begitu kok, masa beberapa kaum ini meremehkan. Jadi intinya ya ibadah, beramal ya sak mampunya sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.